kami akan menampilkan diri kami dimulai dari ujung kanan. Perkenalkan. Jangan gugup dong. Perkenalkan, nama saya Tegar Fizuka. Peran saya sebagai ketua adat. Perkenalkan, nama saya Vina Lestari. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Febriani Jeriska, saya sebagai warga perempuan. Perkenalkan, saya Nanti, saya sebagai warga perempuan. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Saya berperan sebagai warga tua. Perkenalkan, saya Jessica Mila. Saya berperan sebagai Nara atau kakak Ranu. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Isyawati. Peran saya sebagai Ranu. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Saya berperan sebagai Lalu. Perkenalkan, nama saya Jenena. Saya berperan sebagai Nayi. Perkenalkan, nama saya Rara, saya sebagai Pemudina. Saya Dima. Di sini saya sebagai pengatur sound backsound. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggara, berperan sebagai pembantu ketua adat. Dan saya Ben sebagai pembantu ketua adat. Baiklah, kami akan memulai drama kami. Semuanya selamat menyaksikan. Di sebuah lembah yang subur bernama Bada, manusia hidup berdampingan dengan alam. Adat dijunjung tinggi bukan karena takut, tetapi karena hormat. Kedamaian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Di padang kita tahun ini melimpah ya, alam benar-benar baik pada kita. Iya, aku sangat bersyukur karena kita bisa menampung makanan. Karena kita menjaga alat, alam pun menjaga kita. Ingatlah anak-anakku. Jangan merasa terpercaya. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak semua hati tetap setia pada adat. Perlahan, kesombongan mulai tumbuh di generasi muda. Kalian masih percaya? Kalian masih percaya aturan-aturan lama itu? Aduh, bukankah sekarang hidup harus bebas? Ada sama saja seperti penjara, tapi versi yang lebih diabu-abukan saja. Adat bukan belenggu, tapi penuntut. Ranu, tidak boleh seperti itu. Itu hanya cerita orang tua. Melihat perubahan itu, ketua adat angkat bicara. Peringatan disampaikan agar keseimbangan tetap terjaga. Kalian berubah dan mulai lupa batas. Kalian ingin hidup tanpa larangan. Larangan ada untuk menjaga kalian dan alam. Namun, peringatan seringkali datang terlambat bagi hati yang telah dikuasai kesombongan. Kesombongan yang semula membumbui tinggi, kini runtuh dalam sunyi. Tidak ada lagi suara lantang yang mendominasi. Yang tadinya terkesan, kini melambat. Pandangan yang semula lurus penuh keangkuhan mulai menunduk dalam renungan. Di antara diam yang panjang, terselip kesabaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta yang luas. Dari kedalaman hening itu, terbitlah keinginan untuk kembali pada akar, mengingat ajaran yang telah diwariskan, menghormati nilai yang telah dijaga, dan merangkul kembali kebijaksanaan leluhur yang tak pernah benar-benar pergi. Maka, tibalah saatnya sakral itu dipanggil, saat dimana hati berserah dan jiwa menata diri. Upacara adat pun bersiap untuk dimulai sebagai jembatan antara penyesalan dan pembaharuan. Upacara adat ini bukanlah sekadar ritual, tetapi ini adalah perjanjian kita kepada leluhur. Wahai seluruh warga Lembah Bada, sebelum upacara adat ini dimulai,
Dengarkanlah dengan seksama aturan dan tata krama yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Upacara ini bukan sekedar pertemuan, melainkan janji kita kepada leluhur dan alam yang telah menjaga kehidupan. Oleh karena itu, setiap sikap dan tutur kata harus dijaga. Selama upacara berlangsung, tidak diperkenankan bersikap sombong, bercanda berlebihan, atau meremehkan adat yang sedang dijalankan. Setiap orang wajib menjaga ketenangan, ketertiban, dan rasa hormat. Ingatlah, pantangan adat bukan untuk membatasi keadaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup kita bersama. Barang siapa melanggar, ia bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga nilai yang kita junjung bersama. Maka, marilah kita laksanakan upacara ini dengan hati yang bersih, sikap yang rendah, dan penuh penghormatan. Hentikan, ini tempat suci. Bukankah sekarang hidup harus bebas? Tak perlu ada yang harus ditakuti. Kesombongan yang terus dipelihara akhirnya membawa akibat. Sebuah peristiwa tak terduga pun terjadi. Ketika manusia menutup telinga, alam pun berbicara. Lihat, langit berubah. Leluhur, kami telah lalai. Ini tidak mungkin. Tolong maafkan aku. Aku berjanji akan mengikuti adat yang baik. Bukan sihir yang membantu mereka, melainkan kesombongan yang mengeras menjadi keabadian. Setelah semua terlambat, kesadaran dan penyelesaian menyelimuti lembah Bada. Andai mereka mau mendengar, Inilah harga yang harus dibayar ketika meninggalkan nilai adat. apakah mereka akan kembali? Tidak, mereka menjadi pendengar. Batu Bada bukan sekedar legenda, ia berdiri sebagai saksi bahwa adat, etika, dan alam tak pernah bisa diabaikan tanpa akibat. Sejak saat itu, batu-batu di lembah Bada menjadi saksi bisu dan pengingat bagi manusia agar tidak melupakan adat dan nilai kehidupan. Batu-batu itu kini berdiri dalam diam, menyimpan kisah tentang batasan yang dilanggar. Ia lahir dari hati yang angkuh saat adat dianggap rusak, nasihat dianggap debu. Di tanah leluhur, janji pernah diucap, namun runtuh oleh kesombongan yang tak dijaga. Maka dengarlah pesan dari sunyinya batu, bahwa hidup tak hanya soal kehendak dan kuasa. Adat dan etika bukan rantai yang mengikat, melainkan cahaya agar langkah tetap tepat. Siapa yang menjaga nilai, hidupnya bermakna. Siapa yang melanggar, tersesat dalam penyesalan. Cerita ini mengajarkan bahwa adat dan nilai kehidupan bukanlah aturan yang membatasi, melainkan Pedoman untuk menjaga keseimbangan antara manusia, sesama, dan alam. Kesombongan serta sikap meremehkan nasihat orang tua dapat membawa akibat yang besar dan tidak terduga. Ketika manusia merasa paling benar dan menutup telinga terhadap peringatan, saat itulah ia mulai menjauh dari kebijaksanaan. Melalui kisah lembah Bada, kita diingatkan untuk selalu rendah hati, menghormati warisan leluhur, dan menjaga sikap dalam setiap keadaan. Penyesalan selalu datang di akhir, tetapi tidak semua kesalahan dapat diperbaiki. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat, jagalah nilai, etika, dan rasa hormat agar hidup tetap harmonis dan bermakna. Sekian penampilan dari drama kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.